Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa imamir rusul. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Rasulillah hamilil Qur'an ba'dal Injili wat Taurati waz Zabur wa ala alihi wa sahbihi alladhina yu'minuna bihi wa yardawna bihi wa yashkuruna haqqa syukr wa kulluhum bihi masrurun wa syakur. Amma ba'd, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wala haula wala quwata illa billah. Para sahabat, para keluarga ahli Yuki, besok malam hari Senin malam Selasa kita melaksanakan majelis malam 10 Muharram tahun ini 1446 Hijriah. Seperti biasanya majelis ta'lim Al-Qur'aniyah kemudian dirangkap dengan pelantikan Presiden Majelis Jumat Kubro Karomatullah wa Fadluh. Dimohon supaya yang tidak ada uzur supaya hadir besok malam itu di Masjid Muhammad dan Yudi. Terima kasih, sampai berjumpa besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. 10 Muharram itu adalah hari kemenangan para nabi. Alaihum alaf salam. Nah, para nabi itu sudah meninggal dunia. Hanya 4 nabi yang terkenal yang masih hidup, yaitu nabi yang tertua ya, itu Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Idris di langit sana ya, di surga. Kemudian Nabi Khadir, umurnya sesudahnya Nabi Idris, Nabi Khadir, ada di yang jaga laut, jaga air. Kemudian sesudah itu umurnya lebih muda lagi, sesudahnya ya, Nabi Ilyas. Kemudian sesudah itu Nabi Ilyas ada di darat, Nabi Ilyas di darat ya, yang jaga daratan, jaga hutan. Kemudian Nabi Isa yang ada di langit, alaihum alaf salam. Yang ada sekarang ini selain Nabi 4 itu ya, itu para ulama. Lah, ulama ini pewarisnya para nabi. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, innal ulama'a warathatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman, innama warrathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Jadi ulama itu pewarisnya para nabi. Para nabi tidak mewariskan harta uang dinar dan tidak mewariskan harta yang berupa uang dirham. Tapi para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu
tersebut, maka sungguh orang itu mendapat kebaikan, keuntungan yang besar, yang banyak. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan beliau, juga Imam Ahmad dalam Musnad beliau, dan Syekh Albani mengatakan ini hadisnya sahih. Jadi kalau 10 Muharram itu menjadi kemenangan para nabi, sesudah ditinggal oleh para nabi, pewarisnya para nabi ini adalah para ulama. Berarti 10 Muharram ini juga hari kemenangan para ulama, karena mereka itu yang memegang ilmunya para nabi alaihum alaf salam. Mari kita mempelajari ya. Nanti saya tuntun satu persatu, saya bacakan semuanya menirukan ya. Ilmu-ilmunya para nabi, khususnya ilmunya Rasulullah, Al-Quran dan hadis ini ya. Ayyuhal ikhwah al-kiram al-aizza, ayyuhal ikhwan al-kiram al-fudala. Kalau kita ini ingin tahu ilmunya para nabi, nah lihatlah ilmunya para ulama. Para ulama itu ilmunya itu ada ilmunya para nabi, karena para ulama itu pewarisnya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32, Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, al-ayah. Kemudian kami wariskan Alkitab. Alkitab di sini ilmunya Allah Ta'ala. Kalau sekarang Al-Quran. Al-Quran itu memuat semua kitab-kitab Allah, suhuf-suhuf, wahyu-wahyu, ilmu-ilmunya para nabi sudah diliput oleh Al-Quran. Lah ini diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma aurathna, kemudian kami wariskan Alkitab itu ya. Alladzina astafaina, kepada orang-orang yang kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Siapa mereka pewarisnya? Yaitu tadi al ulama warathul anbiya. Jadi ulama itu orang-orang pilihan Allah di antara hamba-hambanya. Jadi orang membaca Al-Quran ya, itu sudah membaca ilmu Allah Ta'ala, dikarenakan Al-Quran itu unzila bi ilmillah. Membaca Al-Quran ini ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lah, itu sudah membaca ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an 30 juz ini diturunkan unzila bi ilmillah, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 13 disebutkan am yaqulu naftara fa qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayatin wada'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin, al-ayat. Jadi Allah Ta'ala menantang seluruh makhluk ini, kalau tidak percaya bahwa Al-Quran ini dari Allah Ta'ala, kalamullah diturunkan dengan ilmu Allah kepada Rasulullah, ditantang oleh Allah Ta'ala, coba bikin satu surat di surat Al-Baqarah. Dalam surat ini, fa'tu bi asyri suwarin, maka datangkanlah oleh kalian 10 surat yang sama dengan Al-Quran ya. Kemudian ajak, panggil semua pendukung-pendukung kalian yang kalian mampu memanggilnya
asal selain Allah Ta'ala. In kuntum shodiqin, gitu ya. Kalau memang kalian itu benar, siapa yang benar? Terusannya ayat ini disebutkan fa illam yastajibu, kalau mereka tidak mampu menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, fa illam yastajibu lakum fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian annama unzila bi ilmillah, sesungguhnya Al-Qur'an ini hanyalah diturunkan bi ilmillah, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa la ilaha illahu wal antum muslimun, al-ayah, ya. Nah, kita lanjutkan sampai di mana tadi? Bentar. Nah, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlimun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha' wa huwal azizur rahim. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun.